Bismillahirrahmanirrahim. Bushra Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Nah, jadi nanti baca kitab ilmu tasawuf halaman 3 baris nangka 6 mulai atas nangka 7 atau baris nangka 7 mulai atas baris nangka 7 bacaannya. Jika membaca masih berhajat kembalilah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua, jika membaca masih berhajat, kembalilah kepadanya. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam risalah ini. Masih banyak masalah-masalah yang tidak cukup diberikan penjelasan. Nah, jadi di sini bila inya masih berhajat tentang masalah pelajaran ilmu zahir, ulangi biasa, kembalilah pada ulangi biasa. Ini di atas itu kalau dia masalah ilmu zahir tadi dijelaskan di sini. Tapi bila inya hendak mambuliki ulang, hendak mandarasi, nah becai itu di mana di dalam kitab ilmu fikih ya. Nah, kalau ceritakan lah. Nah, lalu ujar musannif pulang di dalam kitab sini ujar musannif banyak masalah yang tidak cukup diberikan penjelasan. Artinya banyak masih kurang itu kan. Nah, jadi masalah ilmu tasawuf di sini masih banyak ujar musannif yang kurang itu kan. Kenapa? Ujar musannif bila inya handa supaya nang tidak tabenya talangkap cari ulang kitab yang lain pulang. Jangan belajar ingat sini aja toh. Atau pasal-pasal dalam pelajaran ilmu tasawuf yang ditinggalkan karena mengambil keringkasan. Nah, jadi pengarang kitab di sini Sidin ambil ringkasnya aja, diambil Sidin di dalam kitab-kitab ini tetap. Jadi ditulis Sidin, ringkasnya aja ini tetap. Oleh karena itu tidak cukupkan. Oleh karena itu tidak dicukupkan bagi orang awam dengan membaca sendiri. Pelajarilah kepada guru yang mengerti agar dapat dipahami. Nah, jadi bilanya belajar kitab lainnya jangan membaca seorang. Nukar kitabnya dia. Orang menukaran nih kitab. Jadi nukar dia kitab ilmu tasawuf membaca saurangan. Orang manukar ini umpat belajar di sini. Adanya umpat manukar membaca saurang. Bila inya kada mengerti isi kandungannya, nah jangan memaham saurang.
Amun orang baca kitab tuh bisa cur baca kitab ngarang bisa membaca, jadi rame gitu kan, nukar kitab ini, nukar kitab itu. Pas kita baca kitab tentang alih memahami seorang. Nah ini bahayanya nih, bila orang membaca kitab kadesain guruan menukar kitab, baca seorang buku apa kitabnya, ada guru, nih itu gurunya syaitan gurunya. Nah, makanya kan sambil orang belajar gitu kan, nukar kitab Darun Nafis, nukar kitab hikam, baca seorang, iya kamu kegelincir gitu kan. Nah, ayo aja anak belajar Darun Nafis tuh, ayo aja orang anak belajar kitab hikam itu bagus lagi gitu kan. Tapi bila orang tua anak belajar Darun Nafis, belajar hikam kitabnya itu fikihnya harus mengerti, tasawufnya harus mengerti, ini fikihnya berencakan, rukun wudhu kade tahu, rukun sembahyang kade tahu. Belajar Darun Nafis ini ada sebahagian ulama menyampaikan sebahagian hadibang belajar kitab Darun Nafis hukumnya haram, sebahagian ini salah paham nih. Kenapa matinya diharamakan? Karena kalau pindah kegelincir etikat di situ. Tapi kalau orang paham, itu jadi masalah. Fikihnya orang sudah beres, tasawufnya beres, tauhidnya pun orang beres, belajar inya Darun Nafis, mantap lagi ini nih. Inya matinya maharamakan itu kalau tidak kegelincir belajar di situ tuh. Ayo aja anak belajar itu, tapi anu ahlinya, nang ahli di bidang situ tuh. Dan dapat pula diamalkan menurut apa yang semestinya. Jadi bila kita belajar ilmu tasawuf, nah apa yang semestinya itu nang diamalkan, nama-nama menurut yang baik diamalkan. Nah, jangan tadi diamalkan gitu tuh. Bahagian kedua, maksiat zahir. Nah, ini maksiat zahir. Berjauh diri daripada pekerjaan maksiat zahir. Tadi telah disebutkan bahwa taqwallah, mengamalkan agama, itu adalah dua bahagia. Nah ini nih, disebutakan tentang masa maksiat zahir telah disebutakannya. Sudah tentang masalah maksiat zahir itu sudah. Apalagi fikih itu benang mana larangan Tuhan di ilmu fikih itu zahir aja nih tetap. Nah sudah ini tetap. Nah lalu kurang bahwa taqwallah, mengamalkan agama, itu ada dua bahagia. Takwa itu ada dua bahagian. Pertama, mengerjakan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Nah, jadi nama orang takwa, nang bujur-bujur takwa, mengerja disuruh Allah, meninggalkan apa nang dilarang Allah, itu nang bujur-bujur takwa. Bila inya menyalahi, berarti masih belum bujur. Ini kita masing-masing aja nih, koreksi diri kita masing-masing. Takwakah sudah sebujur-bujurnya atau belumkah? Bila inya belum, sadamai sudah gitu kan ditakwa gitu kan. Bilanya sudah, nah dikukuati ya lagi. Itu yang pertama, mengerjakan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Nah,
Napa yang dilarang oleh Allah jangan digawi, itu jelas saja sudah napa larangan Tuhan itu tak. Hendaklah tiap-tiap kita mempelajari dan mengetahui apa-apa yang diwajibkan agar dapat dikerjakan dan mengetahui barang yang dilarang. Agar dapat menghindarkan diri daripadanya. Nah, kita wajib gitu kan. Wajib apa? Mengetahui sesuatu apa yang dilarang oleh Allah. Mengetahui apa-apa yang dilarang Allah tuh gawian itu tuh wajib kita mengetahui. Amun kita kada tahu pada gawi terus. Jangankan nang kada tahu, nang tahu jeung gawi terus juga. Nah ini lebih lagi yang menjadikan berdosa besar. Nah lebih-lebih lagi kita mengetahui gawian itu nah bilanya tak gawian nang dosa besar. Nah ini lebih-lebih gawian dosa besar kok kita ketahui itu tuh. Nah ini jelas saja sudah gawian dosa besar itu tuh. Seperti membunuh orang. Nah, ayo dosa besar itu tuh. Tapi sini kada ada ya oleh membunuh atau kada ada. Mencuri minuman keras. Wah dia isbeto itu tuh. Nah jarang minum isbeto keras di minumannya itu. Bila ada percaya ikut ke situ. Ada berikit gigi ke situ. Arti minuman keras di situ minuman yang memabukkan itu maksudnya. Lain minuman keras yang ikut mahing itu lain. Nah, ini bilangnya salah paham nih pengalih. Ini nih. Macam-macam ini salah paham, bah. Berzina, manipu, ya juga nih. Termasuk dosa besar juga ini nih. Jangankan kurang dikuitan ditipunya nih tetap. Nah, didustainya. Kalau kita kan makan atau cuma dustai kuitan nih tetap. Makan harta riba, nah ini dosa besar juga. Nang manggawi dosa besar, nang memakan harta dosa besar juga. Allah dan Rasulullah berlepas kepada orang yang menggawi riba. Ya, salah Tuhan tuh berlepas yang sudah macam-macam ya riba itu kamu disampaikan. Ada cukup waktu ini nih. Berpaham mah. Takwai kalau sudah gawian riba itu kan. Di antaranya lagi orang yang menggawi riba dosanya lebih besar daripada berzina dengan kuitan. Berzina lawan kuitan dosa besar. Ini menggawi riba lebih besar lagi itu kan. Ayo. Dan sebagainya, arti sebagainya itu dan lain-lain biasa kita lebihnya kayak lagi itu tuh. Nang apa nang gawian nang membuat dosa besar. Atau maksiat batin. Nah ini maksiat batin. Ada tadi dosa besar itu maksiat zahir. Ada di sini pun disebutkan dosa besar maksiat batin ulang. Yang tidak mudah diketahui dan dipelajari. Tiap-tiap pekerjaan yang dilarang pada agama wajib kita tinggalkan dengan niat menjunjung dan mentaati hukum-hukum Tuhan. Napa-napa yang dilarang oleh hukum agama itu wajib kita jangan digawi. Arti jangan digawi itu tinggalkan, wajib meninggalkan itu tahu ya kalau deh. Napa yang dilarang oleh Allah tuh maksiat batin tahu aja Allah. Ria,
ujub, sum'ah, adu asa, sombong, itu maksiat batin itu tuh. Nah tahu aja itu tuh. Nah bila inya sudah tahu, tinggalkan. Tapi meninggalkan itu dengan niat menjunjung perintah Allah. Artinya Tuhan menyuruh. Lawan kurang mantaati hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan menyuruh supaya meninggalkan. Nah ini nih. Ketahuilah bahwasanya meninggalkan maksiat itu lebih berat dan lebih payah daripada mengerjakan taat. Ayo. Meninggalkan gawian yang maksiat itu ngalih benar. Apalagi sudah jadi darah daging gawian yang kayak itu. Menggawi gawian yang diperintah Allah itu kan. Lakon sambahyang nyaman aja kan. Puasa nyaman aja kan. Nah, kalau inya gawian nang maksiat ini lebih sulit meninggalkan daripada manggawi nang wajib. Nanti ngaruh sudah jadi darah daging tuh ngalih meninggalkan. Dah ngalih sudah. Karena tiap-tiap pekerjaan maksiat itu adalah barang yang diingini oleh nafsu. Kenapa matinya ngalih meninggalkan maksiat? Karena itu keinginan nafsu. Iya nafsu ini gawiannya hendak nang nyaman terus. Tapi nang nyaman ini nang gawian dilarang oleh Tuhan. Nah ini pulang ngalihnya gitu tuh. Berzina tuh nyaman gak adakah? Berzina nyaman gak adakah? Ayo, takut yang sudah kawin nih, nyaman gak ada? Nyaman dengan orang kawinnya. Nah, kamu orang kada kawin, manggilin itu zina, ngarannya nyaman gak adakah? Tak inting daripada orang kawin, sama nyamannya. Tak inting, nampak orang kawin ada jujurannya. Kalau jujurannya, maka ini larang-larang jujuran. Ada dengan harga 5 juta lagi. Kurang enak aja. Ada sampai 50 juta, enak saya ikong aja. Baru orang bujang ratusan juta nih. Yang di kampung ini wajar aja, tak murah sedikit juga mentak aku tak. Di Martapura pen ratusan juta di Martapura. Nah, makanya jangan lebih bininang orang yang di kota. Kalau tanah hambang nggak itu, tapi banyak aja tanah pakuburan ya. Banyak kayak tanah pakuburan. Apa aja kalau larangannya? Napa hiran, jangan dihiranakan, jangan bingung. Sudah disampaikan Nabi di akhir zaman ujar Rasulullah, kalau orang kawin jujuran itu larang ujar Rasulullah di akhir zaman karena tambah tahu sudah. Jadi jangan hiran makin kita. Kecuali bagi orang yang telah kuat keimanannya. Nah jadi orang yang meninggalkan maksiat bila inya orang tuh kuat imannya nyaman aja meninggalkan. Tapi bila orang tuh lemah imannya meninggalkan gawean kada baik dasar ngalih. Orang tuh gawean kada baik lalu inya tuh anak bertobat. Imannya lemah dasar ngalih tobatnya itu ngalih. Tabulik terus. Tapi orang bujur-bujur anak bertobat, imannya kuat di situ langsung tanya kada takawit lagi, ambil terus-terusan. Nah ini udah nah kita lihat diberi Allah Taala nih kuat iman nih tetap. Dan telah bersih hatinya daripada sifat kecelaan.
Bila orang kuat iman, pajangan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya bersih daripada sifat gawian nang kada baik. Macam-macam gawian nang kada baik itu toh. Nang zahirnya ada gawian nang kada baik. Ya nang lapor nang sudah disebutakan kali teh. Membunuh, mencuri, minum-minuman, zina. Nah, nang batinnya pulang itu toh. Apa ria, sombong, ujub, sum'ah itu toh. Nah, itu nang batinnya itu toh. Nah, jadi bila orang tuh diberi oleh Allah Ta'ala kuat iman, kada tagawik nang itu. Tapi bila inya lamah iman, bah, ini mau tagawik ini. Inya imannya turun naik iman itu tuh. Bilanya turun, bah ya. Bilanya naik, nah ini bagus lagi ini. Oleh itu pahala meninggalkan maksiat lebih besar daripada mengerjakan taat. Wah ini deh. Orang yang meninggalkan maksiat, orang tuh anak tagawi maksiat, lalu kali jadinya manggawi, genal benar pahalanya, genal daripada orang yang berbuat taat. Ayo, orang tuh anak sembahyang. Anak sembahyang wajib nih. Ada nama saikom juga anak manggil maksiat. Nang orang mengerja sembahyang itu dapat pahala kada kah? Dapat pahala. Nang orang nang anak manggil maksiat itu kah? Nah lalu ini ditahaninya kada jadi manggil maksiat lebih besar pahalanya daripada nang orang sembahyang tadi teh. Tapi ini jangan pindah dicoba-coba, kalau jadi praktik enak kisahnya nih. Kalau kita selajur, pengalih. Nah, ini jangan dicoba-coba ini nih. Maksiat zahir, yaitu tiap-tiap larangan Tuhan yang dikerjakan dengan anggota zahir. Nah ini maksiat zahir. Tiap-tiap larangan Tuhan yang dikerjakan dengan anggota zahir seperti tangan, kaki, mata, telinga, mulut, parut, dan lubang kemaluan. Nah, itu tuh anggota zahir itu tuh 7 macam. Nah ini pokoknya bilanya kita keluar pada rumah enggak. Barangkali bisa tagawi no. 7 macam ini nih. Makanya kita disuruh supaya ngarannya di orang tuh banyak bertobat anu Tuhan hari-hari, membaca istighfar, minta ampun anu Tuhan. Kada mata tagawi maksiat tangan. Kada tangan betis, kada betis muntung, kada muntung mata, macam-macam main itu. Pokoknya bila orang tuh keluar pada rumah, kebanyakannya tagawi ini nih. Nah makanya kita disuruh hari-hari itu tuh supaya apa? Membaca istighfar, minta ampun anu Tuhan. Inya kita nih, ini ngaran manusia, tempatnya khilaf, ini tempatnya salah. Beritaan manusia gitu tuh. Tadi dalam yang bagusnya manusia, ada aja yang tidak kekurangannya. Nah, ada aja kekurangannya, ada aja kelebihannya gitu tuh. Itu sifat manusia sudah. Nah sudah tahu kita nang sejenis nangkai itu anggota zahir nang mau menggawe maksiat umpamanya betis nih. Jangan digunakan ke tempat maksiat betis. Macam-macam KHBI itu tempat apa tuh? KHBI kan apa? Nah itu tuh. Bahkan dia macam-macam tempat maksiat itu tuh.
mata pulang rumah, apalagi hari Minggu pasar abang hijau, nah orang banyak di pangantin isok, nah apalagi nanti danang kedaya pulang, nah ya benar leh, ya isok kita nih nyawer dah juga. Bagus sekali goreng bilinya kawin mana bagusnya di BFC kan disebut juror kan inya bila orang kawin ma ada akan acara apa namanya syair habsi dibaca maulid ini telah syair itu pujian Rasulullah ada inya syair maulid al-habsi itu kan dilepas memuji Rasulullah, memuji buan para orang-orang soleh, memuji buan para wali-wali kan dilepas nanti macam itu di dalam syairnya itu tetap kawin itu sunat kah? Kada sunat. Rasulullah aja berucap ujar Rasulullah, aku paling ketujuh umatku kawin. Ujar Rasulullah. Nah, kawinan itu kan. Di sini ada kan yang belum kawin? Kawin kasih. Nah, mau bersanding di palaminan duduk itu kan. Maka pulang dibaca akan orang syair itu tentang memuji Rasulullah. Hadir Rasulullah tuh hadir. Tak dahulu Rasulullah hadir daripada pengantin duduk betatai di pelaminan. Disebut juror kok. Nah, tak dahulu Rasulullah hadir. Rohaniah Rasulullah hadir kepada umatnya. Kalau umatnya itu niatnya nikah atau kawin untuk mengerja sunatullah, hadir Rasulullah di situ. Nah ini bagus nih. Bila inya Rasulullah hadir, pas buat nang mempelai berdua laki bini di pelaminan, duduk ukur hingannya, pandang memandang, senyum mak lakinya benar bulu bejo. Ditiupi oleh Rasulullah di mana di muha. Ujar Rasulullah kepada anugerah malaikat, wahai malaikat, saksikanlah bahwasanya ini umatku menunaikan sunatku. Nah, ya ini. Maka bahwasanya aku cinta kepada umatku. Kalau umatku itu mengerja sunatku, nih nikah nih, jelas aku paling ketujuh. Ada lagi di dalam kitab Bukhari, ujar Rasulullah, aku paling suka kepada umatku banyak bini. Nah, iya, ada itu di kitab Bukhari itu ada itu hadis. Kita berbanyakan. Nah, iya. Pian lena menyampaikan aja rahasia kandungan bila orang nikah dibaca di situ Maulid Al-Habsyi sampai 7 keturunan berberkah kawinnya. Ayo. Tujuan kita kawin supaya apa? Dapat berkah lah. Tujuan kita kawin supaya mendapat berkah. Amunnya diberkahi oleh Allah. Nah ini nih sampai 7 keturunan. Maka anak kawinnya sampai seumur hidup lah. Macam-macam ya orang yang kawin itu tuh. Hadir Rasulullah tuh hadir, melihat umatnya bersanding tuh hadir. Kayaknya Rasulullah bersanding pulang kena sih dia. Di akhirat kena, nah umat-umatnya nih, kalau nang lapaknya melihat kena pulang, Rasulullah bersanding kena pulang, nah umatnya pun melihat kena pulang. Yang ibu lagunya duduk bersanding di palaminan. Nah, mudah-mudahan
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa laki-laki kita, dosa bini-bini kita, dosa orang yang sayang kepada kita, dan dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan kita di sini tak kumpul, di akhirat dikumpulkan oleh Allah beserta Rasulullah, beserta para awliya Allah, wabil khusus beserta Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman, Syekh Muhammad Arsyad, dan beserta Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani. Dan lagi mudah-mudahan berkah kita membaca Thoriqat Samaniyah di akhir hayat kita, mudah mengucap kalimah la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama lam yahya bi kamalika wa adada kamalih. Allahumma ja'al wasil wahdi wa balagh wa